Terpidana kasus KTP elektronik Setia Novanto telah bebas bersyarat dari Lapas Sukamiskin pada Sabtu 16 Agustus kemarin. Hasil pemeriksaan peninjauan kembali atau PK, batas hukuman mantan Ketua DPR itu telah melampaui waktu. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto menyatakan Setia Novanto harusnya telah bebas pada 25 Juli lalu. Karena sudah melalui proses asesmen dan yang bersangkutan berdasarkan hasil keputusan PK itu sudah melampaui waktunya. Harusnya tanggal 25 yang lalu. Oke. Setia Novanto mendapatkan pembebasan bersyarat 1 hari sebelum Hari Kemerdekaan ke-80 RI, usai menjalani hukuman lebih dari 7 tahun di balik jeruji besi. Di April 2018 lalu, ia dinyatakan bersalah dan divonis 15 tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor Jakarta. Terdakwa Setia Novanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dakwaan kedua jaksa penuntut umum. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa Setia Novanto dengan pidana penjara selama 15 tahun. Dan pidana denda sebesar 500 juta rupiah. Vonis itu bukanlah akhir dari perjalanan hukum Setia Novanto, melainkan awal dari proses baru yang berujung pengurangan hukuman berupa remisi. Jalan menuju kebebasan bersyarat Setia Novanto semakin terbuka saat pengajuan peninjauan kembali dikabulkan Mahkamah Agung pada 2021. Dengan demikian, maka permohonan PK dari pemohon PK ini haruslah diterima dan membatalkan putusan perkara nomor 130/2017 dan sudah sepatutnya pemohon PK dibebaskan dari segala bentuk dakwaan. Pada September 2021, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang memotong hukuman menjadi 12 tahun 6 bulan. Serangkaian remisi juga diterima Setia Novanto sejak tahun 2023. Pada Lebaran 2023, Setia Novanto menerima pengurangan masa tahanan sebanyak 1 bulan. Lalu pada 17 Agustus 2023, ia kembali mendapat remisi sebanyak 3 bulan masa tahanan. Di Lebaran 2024, Setia Novanto juga mendapat 1 bulan remisi dan pada 17 Agustus di tahun yang sama diperkirakan menerima potongan hukuman antara 1 hingga 6 bulan. Begitu juga pada Lebaran 2025, potongan hukuman terhadap Setia Novanto berkisar 15 hari hingga 2 bulan. Jauh sebelum vonisnya terkikis, perjuangan untuk membawa Setia Novanto ke meja hijau adalah sebuah drama tersendiri. Gejolak penyidikan KPK pun sempat terjadi di tahun 2017. Setia Novanto bahkan sempat terlibat dalam insiden kecelakaan mobil yang menabrak tiang listrik. Saat sidang perdana kasus IKTP dimulai Desember 2017, ia kerap mengaku sakit dan menghindar dari pertanyaan hakim. Dan puncaknya, pada April 2018, pengadilan memutuskan Setia terbukti korupsi IKTP dan menjatuhkan hukuman 15 tahun penjara. Meski sekarang telah dibebaskan dari penjara, status Setia Novanto saat ini masih dalam masa pembebasan bersyarat. Ada wajib lapor ada. Itu sampai kapan Pak dia wajib lapornya? Itu sampai 2029. Ya, yang pasti akan dicabut. Nah, itu kok menurut ketentuan daripada permennya akan undang-undangnya akan dicabut. Itu ya. Peneliti Hukum Universitas Andalas Ferry Amsari menegaskan, keputusan bebas bersyarat yang diterima Setia Novanto bukanlah hal yang baru. Pasalnya, banyak keistimewaan yang diterima Setia Novanto selama menjalani proses hukum. Dan dalam kasus Setnov ini semua orang sudah tahu bahwa dari awal banyak sekali pengistimewaan kepada Pak Setnov ya. Ruangannya ber-AC, ada kulkasnya, sangat mewah ya. Jadi ini bukan sesuatu yang mengherankan publik akan terjadi di konteks kasus Pak Setnov. Sementara Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menegaskan bebas bersyarat yang diterima Setia Novanto telah sesuai dengan aturan yang berlaku. Dirinya pun mengklaim tidak ada intervensi apapun dari partai
terhadap proses hukum yang dijalani Setia Novanto. Ya, terhadap putusan ini ya kita melihatnya bahwa ini memang ada dan sesuai dengan apa yang sudah diatur dalam peraturan perundangan kita, semua prosedur, mekanisme dan segala macam. Nah, soal adil dan tidak adil, saya kira itu memang ada ruang diskusinya sendiri. Kita kan cuma hanya menerima ya putusan itu. Partai Golkar dalam posisi tidak kemudian ikut campur mengurusi supaya dipercepat atau diterima atau diremisi dan segala macam gitu ya. Selama masa kurungan, Setia Novanto juga dihadapi dengan sejumlah polemik. Salah satunya adalah dugaan sel mewah dengan ukuran yang lebih luas dari tahanan lain. Mantan penyidik KPK Praswat Nugraha yang pernah ditugaskan untuk menangkap Setia Novanto menyatakan, keputusan bebas bersyarat Setia Novanto sangat melukai hati rakyat. Tentu saja ini adalah kado yang sangat menyakitkan untuk kita, rakyat Indonesia semuanya, di hari kemerdekaan kita ke-80 justru malah para koruptor atau kemudian koruptor kelas kakap masuk dalam salah satu big fish corruptions, justru mendapatkan keistimewaan, justru malah mendapatkan pembebasan bersyarat, justru malah mendapatkan putusan PK yang tidak berpihak kepada keadilan masyarakat. Setia Novanto terseret korupsi KTP elektronik dan disebut berperan mengatur besaran proyek KTP elektronik senilai 5,9 triliun rupiah. Di tengah riuhnya penegakan anti korupsi, apakah koruptor kelas kakap seperti Setia Novanto layak diberikan pembebasan bersyarat? Tim Liputan, Kompas TV.